Hai guys, what's up? Welcome to Zewang Official. Well, kali ini aku mau bacain energinya Gemini untuk karir dan uang di bulan Maret 2021. Ya, this is general reading, so sangat mungkin sekali kalau nggak bisa resonan untuk semua Gemini, jadi santai aja. Sebagai alternatif, mungkin kamu perlu nonton video yang lain yang sesuai dengan Moon Rising dan Venus kamu, ya. Oke, kita shuffle kartunya. Gemini, karir dan uang Maret 2021. Queen of Pentacles, Four of Pentacles, the Devil, okay. King of Swords, Queen of Swords, Page of Pentacles, Ace of Wands. Oke, Gemini. Mungkin kamu akhir-akhir lagi banyak pikiran akhir-akhir ini ya, di awal Maret maybe banyak merisaukan apa-apa yang mungkin selama ini kamu takutkan ya, gitu. Jadi ya apa aja, mungkin takut gak punya uang, takut nanti pekerjaannya gak beres, takut nanti kedepannya seperti apa gitu. Bulan yang penuh dengan kecemasan mungkin buat kamu, bulan dimana kamu juga mungkin gak fokus juga ya. Dan ya intinya di sini kamu kayaknya perlu cari udara segar, refresh, relax, menenangkan pikiran gitu, supaya kamu nanti bisa lebih produktif lagi setelah mungkin kamu istirahat, setelah kamu mungkin relax ya gitu. Queen of Pentacles gitu, kamu orang yang masih penuh dengan perjuangan untuk menggapai apa yang kamu inginkan, menggapai mimpi, mewujudkan mimpi gitu. Kamu ingin benar-benar berhasil di tahun ini. Kamu ingin benar-benar keluar dari zona nyaman mungkin. Kamu ingin benar-benar kayak membawa segala sesuatu yang kamu punya, dan itu tuh sesuai dengan apa yang kamu pengen. Ya, mungkin kamu ingin berjalan pada sebuah jalan di mana jalan itu memang sesuai passion kamu gitu. Kamu benar-benar menginginkan itu di tahun ini gitu. Tapi I don't know why kamu merasa sangat gelisah, kamu merasa cemas gitu. Mungkin ada faktor-faktor lain di luar sana yang mempengaruhi kamu, mempengaruhi mental kamu, mempengaruhi emosional kamu akhir-akhir, mempengaruhi psikis kamu gitu. Dan mungkin akhirnya ini juga berpengaruh pada produktivitas kamu, berpengaruh pada kinerja kamu. Akhirnya mungkin harusnya kamu bisa mengerjakan sampai level 10, tapi akhirnya mungkin hanya sampai di level 6 atau level 7 ya. Jadi kamu coba menganalisa apa-apa aja yang membuat kamu tertrigger, yang membuat kamu distraction, coba dianalisa apa itu. Kalau semisal bisa diatasi, ya mungkin coba diatasi. Tapi kalau kamu nggak bisa buat mengatasi itu, coba untuk bulan ini aja, di bulan Maret aja, coba kamu menghindar untuk itu ya. Lah, menghindar untuk itu, kamu juga harus tahu kaitannya itu nanti berpengaruh ke depannya atau enggak. Jika kamu menghindar, ini bisa soal apa aja, bisa soal apa dan siapa. Jadi kamu harus tahu analisanya. Dan menghindar, mungkin kamu perlu menghindar jika kedepannya nggak ada bikin masalah lagi gitu. Jadi udah dihindari, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu tahu ini apa dan siapa, dan ini berpengaruh nanti kedepannya, atau bahkan saat-saat ini akan berpengaruh, misalkan menimbulkan masalah lagi, lebih baik dihadapi, dijelaskan, didiskusikan. Kalau mungkin perlu bertengkar, ya nggak apa-apa bertengkar, asal nanti kelar gitu. Daripada kamu menghindari tapi nanti kedepannya ada problem, ada masalah lagi, akan lebih runyam ya. Jadi kamu harus bisa membedakan mana yang harus dihindari, distractionnya, jadi supaya kamu nggak ke trigger ya gitu.
Jadi akhirnya kamu bisa fokus lagi kepada job kamu saat ini atau kepada aktivitas kamu saat ini, dan itu mungkin akan bisa membuat kamu lebih tenang, lebih nggak stres, lebih produktif itu ya. Jadi perlunya kita menganalisa apa-apa aja yang bisa ngedistract kita ya, dari yang apa dan siapa, itu perlu sih aku rasa. Bukan jadi kalau aku mau bilang, kondisi di luar, kebahagiaan di luar kita ya, itu bukan kewajiban kita 100% untuk bertanggung jawab untuk itu ya. Halo, sorry ada telepon. Kita lanjut. Tadi aku pause. Jadi mungkin di sini PR-nya adalah, salah satu PR yang bisa mempengaruhi kamu di produktivitas adalah gimana kamu bisa handle diri kamu dari trigger-trigger, dari hal-hal yang nge-distract kamu, dan mungkin kamu harus bisa belajar memfokuskan diri untuk kesehatan mental kamu. Salah satunya tadi aku bilang adalah kebahagiaan atau apapun yang di luar sana, kebahagiaan orang lain, asumsi orang lain, itu bukan menjadi tanggung jawab kamu ya. Itu bukan menjadi tanggung jawab kamu. Jadi nggak harus kamu urusin apa yang pengen dia gini. Fokus kamu adalah diri kamu sendiri, oke? Karena itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita ya. Kita ya apa ya, gimana ya ngejelasinnya, agak susah. Intinya apa ya, kebahagiaan orang lain atau urusan orang lain itu bukan tanggung jawab kita 100%. Cukup kita, semisal kita nggak bisa berbaik kepada orang lain, at least kita nggak menyakiti mereka. Oke. Ya, aku mungkin nggak bisa menyarankan sesuai mungkin ajaran agama jika kita harus baik kepada semua orang ya. Itu benar. Tapi mungkin aku bisa kasih tahu ya, itu benar, kita harus baik kepada semua orang, tapi pastikan itu nggak menyakiti diri kita sendiri gitu. Sometimes orang lain berbuat baik kepada orang lain tapi dirinya dikorbankan, dan ini sebenarnya kurang tepat, kurang baik untuk kesehatan mental kita gitu ya. Mungkin bisa dibilang toxic positivity itu. Jadi ya sorry buat teman-teman yang mungkin nggak sependapat, tapi saat ini yang saya pahami adalah seperti itu ya. Tentu baik kalau kita bisa berbaik hati kepada semua orang, itu sangat baik, itu sangat mulia. Bahkan Bunda Teresa dalam puisinya seringkali bilang, jika ada orang lain mencelah kamu dan lain sebagainya, tetaplah berbuat baik, karena sejatinya adalah bukan antara kita dengan mereka, tapi kita dengan Tuhan gitu ya. Itu sangat wonderful sekali ya, sangat mulia sekali gitu. Tapi juga di lain sisi kita juga harus self love, kita harus memperhatikan kondisi mental kita juga seperti apa ya gitu. Oke, kita balik ke sini, dan ya fokusnya di PR-nya adalah di situ tadi, kesehatan mental kamu, apapun yang bisa ngedistract kamu supaya kamu tuh di bulan ini masih bisa memaksimalkan apa yang kamu punya ya, Jadi mungkin rencana-rencana kamu bisa terrealisasikan, dan mungkin juga nggak bisa terrealisasikan karena banyak distract yang ngeganggu kamu. Jadi kamu harus X of one di sini. Ya, kamu pengennya tapi sometimes ada kendala, dan akhirnya kamu sendiri yang kayaknya teriritasi ya, tersakiti gitu. Dan ya ini bisa diaplikasikan dalam banyak hal, nggak urusan pekerjaan, juga urusan kehidupan kamu, relasi kamu, relationship, couple mungkin, love relationship, atau juga dengan keluarga ya, pastikan itu. Queen of Swords gitu. Oke, kita coba sih lihat lagi di sini. Ada King of Swords, Page of Pentacle, tapi mungkin nanti di akhir kalau kamu bisa handle ini di awal sampai di tengah, mungkin di akhir kamu akan punya kabar baik, atau bisa jadi nggak kabar baik tapi kamu bisa sering iklan Shopee nih ya di YouTubeku nih. Kamu udah merasakan ada perubahan ya. Bisa jadi nanti di awal
di pertengahan nggak baik kondisinya, mungkin di finansial atau income kamu, tapi mungkin di akhir bulan akan ada perubahan ya. Beberapa orang mungkin lagi ya sedikit kacau di pekerjaan dan uang, tapi mungkin kalau kamu berusaha, PR-nya udah beres nih, ini mungkin di akhir akan ada perubahan yang membaik ya. Oke, thank you banget, dan sorry ada distract macam-macam, telepon, ada iklan. Thank you. sorry. Oke. Bye bye. Gue mau ke dokter dulu, sampai ketemu di bulan depan. Oke.